Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video ini kita akan membahas jawaban dari latihan soal yang di hari Jumat lalu sudah Ibu berikan dan sudah kalian kerjakan dengan teman-teman sekelompoknya. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Nah, di nomor 1, Tuan Ibrahim merupakan seorang karyawan tetap di PT Jaya Sukses dengan gaji sebesar Rp8.500.000 per bulan. Tuan Ibrahim telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Pada bulan Januari, Tuan Ibrahim juga menerima pembayaran atas lembur sebesar Rp2.500.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Maka besarnya PPh pasal Nah, untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal ketika kita mendapatkan soal berbentuk cerita seperti ini, maka kita harus jabarkan dulu, kita harus tahu dulu dari soal ini mana yang diketahui dan apa aja yang ditanya. Oke. Akan seorang karyawan tetap di PT Jaya Sukses. Untuk penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap ini, setiap karyawan tetap itu dikenakan biaya jabatan yang besarnya 5% dikalikan penghasilan bruto. Tapi ada ketentuannya, yaitu biaya jabatan setinggi-tingginya Rp500.000 atau 6 juta setahun. Selanjutnya, gajinya itu sebesar Rp8.500.000 per bulan. Nah, maka kita tulis diketahui gaji sebulannya adalah Rp8.500.000. Lalu, Tuan Ibrahim telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Oke, kita tulis lagi di sini. Untuk penghitungan penghasilan yang tidak kena pajaknya. Karena telah menikah dan memiliki 2 orang anak, maka di sini kita tuliskan K atau kawin dan 2 tanggungan atau 2 anaknya. Nah, untuk PT KPK 2 sendiri, rinciannya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada PTKP untuk wajib pajaknya sendiri, yaitu tambahannya sebesar Rp4.500.000 dan ada tambahan lagi 2 anak, di mana 1 anak itu tambahannya Rp4.500.000 9 juta rupiah. Lanjut, pada bulan Januari, Tuan Ibrahim juga menerima pembayaran atas lembur. Maka lembur ini nanti akan menambah penghasilan, menambah gaji yang diterima per bulannya. Maka kita tulis di sini, upah lembur sebesar Rp2.500.000, di mana nanti upah ini akan menjadi penambah gaji sebulan. Lalu, selain menerima upah lembur, Tuan Ibrahim juga membayar iuran pensiun. Membayar otomatis mengurangi penghasilannya ya, karena Tuan Ibrahim kan mengeluarkan uangnya untuk membayar iuran pensiun tersebut. Maka kita catat di sini iuran pensiun sebesar Rp200.000, di mana iuran ini akan menjadi pengurang dari penghasilan bruto. Nah, ini yang ditanya nih, PPh pasal 21 bulan Januari. Untuk menjawab PPh pasal 21-nya ini, pertama kita taruh gaji sebulan, yaitu yang tadi diketahui di huruf B. Ibu tuliskan di huruf B ya tadi. Gaji sebulannya itu sebesar Rp8.500.000. Nah, tadi juga ada tuh penambah gaji, yaitu upah lemburnya, di mana upah lembur sebesar Rp2.500.000. Nah, gajinya kita tambahkan dengan upah lembur, sehingga didapatlah penghasilan bruto, yaitu sebesar Rp11 juta. Selain itu, tadi ada pengurangnya, yaitu berupa biaya jabatan dan juga iuran pensiun. Nah, biaya jabatan kan besarnya 5% dikalikan dengan penghasilan brutonya ya. Penghasilan bruto di sini 11 juta, maka di sini kita taruh Rp11 juta. Ini adalah Rp550.000. Nah, kenapa di sini Ibu tulis 500.000? Karena tadi ketentuan untuk biaya jabatan adalah setinggi-tingginya Rp500.000 per bulan. Pengurangnya itu adalah iuran pensiun. Tadi iuran pensiunnya sudah diketahui ya, sebesar Rp200.000. Nah, pengurang ini kita jumlah sehingga total pengurangnya adalah Rp700.000. Penghasilan bruto kita kurangkan dengan pengurang-pengurang ini.
sehingga jadilah penghasilan neto. Ketika menghitung PPh pasal 21, kita perlu setahunkan dulu penghasilan netonya. Maka tinggal kita kalikan dengan 12. Jadi totalnya adalah sebesar Rp123.600.000. Selanjutnya, kita perlu mengetahui nih dari apa. Maka kita tulis di sini PTKP atau penghasilan tidak kena pajak seperti yang tadi sudah Ibu jabarkan, sehingga total PTKP-nya adalah Rp67.500.000. Nah, penghasilan neto setahunnya kita kurangkan dengan penghasilan yang tidak kena pajak, maka jadilah penghasilan kena pajak, yaitu Rp56.100.000. Nah, kita lanjut, penghasilan kena pajaknya kita kalikan dengan tarif. Untuk mencari tarifnya, sama seperti yang sudah Ibu jelaskan ya sebelumnya, yaitu untuk 0 sampai dengan 50 juta tarifnya adalah 5%, lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta tarifnya 15%, lebih dari 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya 25%, dan lebih dari 500 juta itu tarifnya adalah 30%. Kita lihat di sini, penghasilan kena pajaknya adalah Rp56.100.000. 56 juta. Berarti sudah lewat dari 50. Kan di batas pertama 0 sampai dengan 50 nih. Sedangkan PKP-nya ternyata 56, berarti sudah melewati 50 dong. Maka kita taruh 5% ini sebagai tarif pertama, yaitu 5% dikalikan dengan 50 juta, batas tarif tertingginya nih, 50 juta. Sehingga hasilnya Rp2.500.000. Nah, kemudian masih ada sisanya kan? Total penghasilannya segini, 56. Yang baru kita kenakan tarif yaitu 50. Kita kurangkan Rp56.100.000 dikurangi dengan 50 juta. Maka hasilnya Rp6.100.000. Nah, 6 juta ini kita masukkan ke tarif berikutnya, yaitu 15%. Kemudian PPh pasal 21 terutang ini kita total, sehingga hasilnya Rp3.415.000. Dari total setahun ini kita bagi dengan 12, atau bagi dengan jumlah bulan dalam satu tahun. Ada 12 bulan kan? Maka kita bagi dengan 12, sehingga hasil PPh pasal 21 sebulan adalah Rp284.583,33. Next, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Seperti biasa, kita cari dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Nah, sama nih kayak soal sebelumnya. Sama dengan Tuan Ibrahim tadi ya. Si Tuan Joko ini merupakan karyawan tetap juga. Karena karyawan tetap, maka Tuan Joko mendapat biaya jabatan, yaitu sebesar 5% dikali penghasilan bruto. Kemudian, di mana status Tuan Joko ini telah menikah dan belum memiliki anak. Maka ini akan menjadi PTKP-nya. Telah menikah, K atau kawin, dan belum memiliki anak, 0. Maka PTKP-nya untuk wajib pajaknya sendiri itu 54 juta, lalu ada tambahan menikah sebesar Rp4.500.000. Pada bulan Juni 2021, diketahui Tuan Joko menerima gaji sebesar 6 juta per bulan gaji. Maka kita tulis di sini gaji sebulan, yaitu 6 juta rupiah. Lalu BC Group mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu ada premi jaminan kecelakaan kerja yang besarnya 0,50% dan juga jaminan kematian yang besarnya 0,30%. Maka di sini kita tulis CKK atau jaminan kecelakaan kerja ya, 0,50% dikalikan dengan gaji. Di sini diketahuinya dari gaji kan ya. Maka kita kalikan dengan gaji sebulannya. Gajinya berapa? 6 juta. Kita tulis di sini 6 juta. Lalu ada jaminan kematian yang besarnya 0,30% dikalikan dengan gaji juga 6 juta. Nah, jaminan-jaminan ini akan menjadi penambah gaji sebulan. Kenapa jadi penambah? Karena yang membayar jaminan ini adalah pemberi kerja. Otomatis diberikan untuk Tuan Joko. Maka Tuan Joko mendapatkan. Karena mendapat, maka akan menjadi bertambah gajinya. Di sini CKK dan jaminan kematian akan menambah gaji sebulan. Membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji.
membayar berarti akan mengurangi gaji. Di sini kita tulis iuran JHT atau jaminan hari tua yaitu 2% dari gaji, dari 6 juta gajinya kan. Maka ini akan menjadi pengurang dari penghasilan bruto. Nah, yang ditanya adalah PPh pasal 21 bulan Juni 2021. Gaji sebulannya yaitu sekitar 6 juta rupiah. Lalu tadi ada penambahnya jaminan-jaminan nih. Nah, jaminan-jaminan ini kita jumlah sehingga total jaminannya sehingga jadilah penghasilan bruto yaitu sebesar Rp6.048.000. Nah, dari penghasilan bruto kita lanjut lagi. Kita kurangkan dengan biaya-biaya ataupun iuran-iuran yang ada. Nah, biaya jabatannya 5% dikalikan dengan penghasilan bruto. Penghasilan bruto yang sudah kita dapatkan adalah Rp6.048.000 ya. Maka kita kali nih, dikalikan dengan 5%. Totalnya Rp302.400. Lalu selanjutnya ada iuran jaminan hari tua. Besarnya tadi 2% dari gaji. Kita kalikan. Total iurannya adalah Rp120.000. Nah, pengurang ini kita jumlahkan sehingga total pengurang adalah Rp422.400. Nah, penghasilan bruto kita kurangkan dengan pengurang-pengurang ini. Maka jadilah penghasilan neto sebulan yang besarnya Rp5.625.600. Ini kan sebulan. Untuk menghitung PPh pasal 21 kita perlu setahunkan, maka tinggal kita kalikan dengan 12. Sehingga total penghasilan neto setahun yaitu Rp67.507.200. Kita next. Dari penghasilan neto setahun kita kurangkan dengan penghasilan yang tidak kena pajaknya. P-nya adalah Rp58.500.000. Nah, penghasilan neto kita kurang dengan PTKP, jadilah penghasilan kena pajak. Yang kena pajaknya ternyata Rp9.007.200. Nah, PKP ini kita cocokkan lagi dengan tarif. 9 juta ini kan adanya di antara ini ya, 0 sampai dengan 50 juta rupiah. Tinggal kita kalikan 5% dikalikan dengan Rp9.007.200. Maka PPh pasal 21 terutang untuk setahunnya adalah Rp450.360. Karena yang ditanya hanya bulan Januari, maka kita bagi dengan 12. Rp450.360 dikalikan dengan 12, hasilnya adalah Rp37.530. Maka inilah besarnya PPh pasal 21 sebulan atau untuk bulan Januarinya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kita baca soalnya. Rian Irawan bekerja di PT Elektronika dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Berarti artinya Rian Irawan ini bukan seorang karyawan tetap ya, tapi karyawan tidak tetap karena upahnya itu dihitungnya harian tapi dibayarkannya secara bulanan. Nah, upah sehari yang diterima Rian adalah sebesar Rp180.000. Maka kita tulis di sini. Upah seharinya adalah Rp180.000. Oh iya, karena tadi Rian ini bukan karyawan tetap atau pegawai tetap, maka tidak ada biaya jabatan yang dikenakan. Jadi kita langsung tulis upah seharinya di sini Rp180.000. Nah, kemudian pada bulan Mei 2021, Rian bekerja selama 26 hari kerja. Nah, kita tulis di sini jumlah hari bekerja dalam satu bulan, yaitu 26. Lanjut, diketahui bahwa Rian belum menikah dan tidak memiliki anak. Maka PTKP-nya adalah untuk wajib pajaknya sendiri, untuk Riannya sendiri, yaitu sebesar Rp54 juta. Yang ditanya adalah PPh pasal 21 untuk bulan Mei. Maka kita hitung di sini. Upah bulan Mei, tadi diketahui jumlah hari bekerja dalam sebulannya adalah 26, itu Rp180.000. Atau di kolom diketahui tadi adalah A dikalikan dengan B ya. Seperti biasa, penghasilan sebulan ini kita setahunkan. Jadi
Rp680.000 kita kali dengan 12, sehingga hasilnya Rp56.160.000. Setelah dapat penghasilan neto setahun, kita kurangkan dengan penghasilan yang tidak kena pajaknya. Tadi PTKP-nya adalah 54 juta, maka kita kurangkan sehingga total penghasilan kena pajaknya adalah Rp2.160.000. Nah, 2 juta ini kita kalikan dengan tarifnya sebesar 5%. Kita kalikan sehingga PPh pasal 21 setahun yaitu Rp108.000. Nah, ini kan setahun, yang ditanya bulan Mei, maka tinggal kita bagi dengan 12, sehingga PPh pasal 21 sebulannya adalah Rp9 juta. Nah, ini PPh pasal 21 yang dikenakan untuk Rian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di tahun 2020, jumlah pajak penghasilan Nyonya Mira yang terutang menurut SPT. Yang terutang menurut SPT itu sebesar Rp50 juta. Maka kita tulis di sini, pajak terutang menurut SPT, yaitu 50 juta kan. Kemudian, jumlah kredit pajak, kita tulis juga di sini, jumlah kredit pajak dan rinciannya. Maka yang ditanya adalah angsuran PPh pasal 25 Nyonya Mira untuk tahun berikutnya. Nah, untuk menghitung angsuran PPh pasal 25, kita cukup mengurangkan pajak terutang dengan kredit pajak. Kita kurangkan sehingga nanti akan menjadi dasar perhitungan PPh pasal 25. Nah, untuk soal ini, pajak terutang menurut SPT tadi adalah 50 juta kan? Pajak terutangnya Nyonya Mira nih, 50 juta. Kita kurangkan dengan kredit-kredit pajaknya. Ada PPh pasal 21, 10 juta, PPh pasal 22, 5 juta, PPh pasal 23, 3 juta, PPh pasal 24, Rp3.500.000. Nah, kredit pajak ini atau pajak-pajak yang sudah dibayarkan oleh Nyonya Mira ini, kita jumlahkan. Pajak terutang dikurangi kredit pajak, sehingga total dasar perhitungan PPh pasal 25-nya adalah 28 juta. Kita mencari angsuran untuk per bulannya ya. Jadi 1 bulan dibagi dengan jumlah bulan dalam setahun yaitu 12 dikalikan dengan dasar perhitungannya. Sehingga PPh pasal 25 yang perlu diangsur nih oleh Nyonya Mira yaitu per bulannya sebesar Rp2.375.000. Lanjut soal nomor 5. Diketahui pada tahun 2019, Tuan Ahmad memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp200 juta. Tuan Ahmad memiliki kredit pajak dengan rincian sebagai berikut. Ada PPh pasal 21, 22, 23, 24, dan 25. Yang ditanya adalah hitunglah besarnya PPh pasal 28 atau 29. Nah, supaya memudahkan, lagi-lagi kita pisahkan dulu yang diketahui apa dan yang ditanyanya apa. Diketahuinya di sini, Tuan Ahmad memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp200 juta. Nah, di sini kita tulis PKP-nya Rp200 juta. Kemudian ada kredit pajaknya dengan rinciannya sebagai berikut. Kita tulis juga nih kredit pajaknya, rinciannya seperti ini. Kemudian yang ditanya PPh pasal 28 atau 29. Untuk mencari PPh pasal 28 atau 29 ini, caranya kan PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak ya. Namun di soal ini belum ada PPh terutangnya berapa, belum diketahui. Yang diketahui adalah penghasilan kena pajak. Nah, maka dari PKP inilah kita mencari PPh terutangnya. Next, nih PKP-nya yaitu sebesar Rp200 juta. Kita kalikan dengan tarif, di mana 200 juta itu masuknya ke tarif pertama masuk dulu nih, 0 sampai dengan 50 juta. Ini kan sudah melebihi 50 juta ya, sehingga untuk tarif pertama yaitu Rp2.500.000. Nah, kemudian ada sisanya kan, 200 juta kita kurangkan dengan 50 juta, yaitu 150 juta. Nah, yang 150 juta akan masuk nih ke tarif yang sini, maka kita kalikan dengan 15%, tarif selanjutnya ya, 15%. Kita kalikan, sehingga tarif keduanya yaitu Rp22.500.000. Kita total deh PPh terutang ini, total PPh terutangnya selama 1 tahun yaitu Rp25 juta.
Dari PPh terutang, barulah kita bisa mengetahui PPh pasal 28 atau 29-nya. PPh terutang ini kita kurangkan dengan kredit-kredit pajaknya. Kredit pajaknya, seperti yang di soal tadi, kita total, sehingga totalnya 27 juta rupiah. Nah, pajak terutang kita kurangkan dengan kredit pajak. Nah, ternyata hasilnya adalah minus nih, 25 dikurang 27 juta, hasilnya adalah minus 2 juta rupiah. Nah, karena ini minus, maka dia masuknya ke PPh pasal 28 atau lebih bayar. Kenapa lebih bayar? Karena gini, ini kan pajak terutangnya ya, dia ngutangnya segini nih, 25 juta rupiah. Nah, ternyata yang sudah dibayar yaitu 27 juta rupiah, otomatis ada kelebihan bayar dong. Dia ngutang 25, bayarnya 27, berarti lebih bayar. Nah, kesimpulannya, PPh pasal 28 atau lebih bayar ini terjadi ketika kredit pajaknya itu lebih besar dari pajak terutangnya. Nah, lebihnya ini nanti dikemanain? Lebihnya ini bisa dikembalikan, wajib dikembalikan ya kepada wajib pajaknya, atau bisa juga untuk membayar pajak terutang selanjutnya. Lanjut kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu nomor 6. Soalnya mirip dengan nomor 5 tadi. Diketahui pada tahun 2019, Tuan Ahmad memiliki penghasilan kena pajak sebesar 200 juta rupiah. Tuan Ahmad memiliki kredit pajak dengan rincian sebagai berikut. Nah, hitunglah besarnya PPh pasal 28 atau 29. Kita pisahkan yang diketahui dan ditanya. Yang diketahui memiliki PKP nih, memiliki penghasilan kena pajak sebesar 200 juta. Kita tulis di sini penghasilan kena pajak 200 juta. Lalu ada kredit pajaknya sebesar rincian berikut nih, rincian ini. PPh pasal 28 atau 29. Lanjut, untuk menghitung PPh terutangnya, ini sama ya kayak soal nomor 5 tadi, karena jumlah PKP-nya sama kan, 200 juta rupiah. Maka kita sudah dapat total PPh terutangnya itu 25 juta rupiah. Lanjut, dari PPh terutang, kita kurangkan dengan kredit pajak. Nah, ternyata kredit pajaknya di sini totalnya 24 juta rupiah. Berbeda nih dengan yang soal nomor 5 tadi. Nah, setelah kita kurang pajak terutang dikurangi dengan kredit pajak, ternyata hasilnya positif 1 juta. Nah, karena positif 1 juta berarti ini adalah kurang bayar. Kenapa kurang bayar? Karena terutangnya segini, 25 juta. Nah, yang dibayar baru 24 juta, berarti kurang dong, masih ada utang dong. Maka masih ada sisa nih yang belum dibayar, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Maka dia masuk ke PPh pasal 29 atau kurang bayar. Atau jumlah kredit pajaknya itu lebih kecil daripada pajak terutangnya. Nah, jadi untuk soal nomor 6 ini kebalikannya ya dari soal nomor 5 tadi. Yang kurang bayar ini nanti akan ditagih oleh aparatur pajaknya dan wajib dibayarkan lagi sama si wajib pajaknya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja pembahasan untuk soal latihan pajak penghasilan orang pribadi. Silakan dipelajari dan dipahami kembali dan siap-siap untuk ulangan harian di hari Jumat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.